Cara membuat kolom praktis. Guna meningkatkan kekuatan konstruksi bangunan, maka diperlukan kolom praktis di samping kolom utama. Kolom praktis merupakan kolom yang dipasang di bagian tengah dinding. Kolom ini dibuat pada jarak setiap 3-4 meter pada dinding. Kolom praktis terbuat dari beton bertulang. Di dalam struktur beton terdapat 4 tulang besi yang berdiameter 8-10 mm yang diikat memakai kawat sengkang pengaku lingkaran sebanyak 8 buah. Fungsi utama kolom praktis yaitu meneruskan beban yang berasal dari atap menuju ke balok sloof, kemudian dilanjutkan ke pondasi. Kolom ini akan membantu peran kolom utama dalam menahan beban dari struktur bangunan bagian atas. Mengingat posisinya berada di bagian tengah dinding, Anda juga perlu memperhatikan dimensi kolom yang dibuat. Kolom praktis ini harus tertutupi dinding agar tidak merusak estetikanya. Penentuan as kolom. Tentukan titik-titik as kolom dengan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Titik-titik as ini harus dibuat sesuai dengan perencanaan pada gambar kerja dengan toleransi kesalahan maksimal adalah 1 cm. Mulailah menentukan as kolom memakai teodolit dan waterpass berdasarkan shop drawing menggunakan acuan dari titik BM benchmark. Kemudian buat as kolom dari garis pinjaman. Untuk menandai titik tersebut, pasanglah patok as kolom berupa garis dari sipatan. Pembesian kolom. Pada umumnya, proses pembesian atau perakitan tulangan kolom praktis dilaksanakan dengan sistem precast, di mana proses ini dilakukan di tempat lain yang lebih aman. Proses perakitan tulangan besi kolom wajib disesuaikan menurut gambar kerja. Buat tanda pada tulangan memakai kapur. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan sengkang. Setiap pertemuan antara tulangan dan sengkang harus diikat memakai kawat dengan sistem silang. Tulangan kolom yang telah selesai dirakit selanjutnya diangkut ke lokasi pemasangan. Tulangan ini dipasang pada posisinya yang telah ditentukan. Pastikan tulangan besi terpasang dengan kuat dan kaku. Setelah itu, pasanglah beton decking sesuai ketentuan sebagai selimut beton. Apabila pelaksanaan pembesian tulangan telah selesai, langkah berikutnya yaitu memasang backisting kolom. Pemasangan backisting. Bersihkan area kolom, kemudian buatlah marking posisi backisting kolom. Berikutnya buatlah garis pinjaman menggunakan sipatan dari as kolom sebelumnya sampai ke kolom berikutnya. Jarak yang dipakai yaitu 100 cm dari masing-masing as kolom. Setelah berhasil mendapatkan garis pinjaman, selanjutnya Anda bisa membuat tanda kolom pada lantai sesuai dimensi kolom yang hendak dibuat. Fungsinya sebagai acuan dalam penempatan backisting kolom. Langkah berikutnya yaitu pembuatan marking sepatu kolom sebagai tempat backisting. Pasanglah sepatu kolom pada tulangan utama atau tulangan sengkang. Kemudian Anda bisa memasang sepatu kolom dengan marking yang ada. Aturlah tingkat kelurusan backisting kolom dengan memutar push-pull. Setelah semua pekerjaan ini selesai dilakukan, maka kolom ini pun siap untuk dicor. Pengecoran kolom. Sebelum pelaksanaan pengecoran dimulai, pastikan kondisi kolom yang akan dicor sudah bersih. Sebab kotoran-kotoran ini dapat menyebabkan hasil pengecoran tidak sempurna sehingga membahayakan konstruksi bangunan. Oleh sebab itu, disarankan untuk membersihkannya terlebih dahulu. Proses pengecoran dilakukan memakai bucket cor dengan kapasitas mencapai 0,9 meter kubik. Bucket cor ini dihubungkan dengan pipa tremi. Sedangkan untuk penuangan beton dapat dilakukan secara bertahap. Tujuannya untuk menghindari segregasi yaitu pemisahan agregat yang bisa mengurangi kualitas beton. Selama proses pengecoran berlangsung, pemadatan beton juga perlu dilakukan memakai vibrator untuk menghilangkan rongga-rongga udara sehingga tercapai pemadatan yang maksimal. Pembongkaran backisting. Setelah pekerjaan pengecoran telah selesai, lalu dilakukan pembongkaran backisting. Umumnya dibutuhkan waktu hingga lebih dari 8 jam agar beton benar-benar mengeras. Setelah itu, backisting kolom